Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam satu rangkaian aktivitas ibadah kita yang mulia yang kita awali pada pagi hari kita yang baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberikan rahmatnya, memberikan keberkahannya, kucuran kenikmatan-kenikmatan di dalam sebuah majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, dan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa selalu menjadikan setiap kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana bagi kita untuk bisa menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita membahas sebelumnya tentang ciri-ciri dari orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang pertama ini. Maka sebelum kita mulai, ya, kita membaca dulu ayat yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, di mana kita akan membahas di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-13. Ya, dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-13. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum qalu inna ma'akum
ما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Baik. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya tentang orang-orang munafik. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali tentang ciri-ciri mereka yang lain, tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum," ketika dikatakan, ada yang mendikte orang-orang munafik, ada yang menegur, ada yang memberitahu orang-orang munafik, "Aminu kama amanan nasu qalu." Berimanlah kalian sebagaimana orang lain itu telah beriman. Apa yang mereka katakan? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Siapa yang dikatakan orang bodoh di sini? Orang beriman. Ya, jadi mereka seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ciri mereka itu suka memutarbalikkan fakta, ciri orang munafik. Jadi mereka yang kita mengatakan antum jangan, mereka itu kan subhat dan kata-kata yang mereka katakan. Mereka mengatakan bahwa LGBT itu halal, ya. Kemudian riba itu tidak mengapa, ya, dan hal-hal yang kemudian mengandung syubhat, ya, di tengah masyarakat yang mereka sebarkan. Ya, syubhat-syubhat ini ketika kita menegur mereka, mereka akan mengatakan, kamu tidak toleransi, kamu tidak cinta NKRI, kamu tidak toleran, ya, kamu intoleran, kemudian kamu radikal, ya, dan sebagainya. Jadi kita yang dituduh malah, padahal kita yang ngasih tahu kebaikan. Dan itu sudah dari zaman dulu, Pak. Ciri dari orang munafik itu seperti itu, ya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jadi kalau kita mendapati orang seperti ini, enggak usah ditanggepin lebih lanjut, ya. Karena ketika mereka diberitahu oleh orang-orang, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah masuk iman, telah masuk Islam, telah beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baru kemudian di dalam satu ayat yang sama Allah langsung membantah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang yang sufaha itu, orang-orang yang bodoh itu, akan tapi mereka itu tidak mengetahui. Dan sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa safih itu merupakan orang bodoh, tapi bukan bodoh yang nggak mau belajar, Pak. Tapi bodoh di sini bodoh yang lemah akalnya. Dia pengetahuannya kurang sehingga dia tidak bisa membedakan mana sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat untuk dirinya dan mana sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat untuk dirinya. Nah, ini ciri-ciri dari orang sufaha, orang-orang bodoh. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita ya artinya safih, ya, bodoh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, orang bodoh itu kan jahil. Ya. Tapi juga ada kalimat sufaha. Banyak kalimat di dalam bahasa Arab itu yang menjelaskan tentang padanan kata, ya, yang tidak sesuai dengan
bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Jadi tidak ada dalam bahasa Indonesia itu ya kalau diartikan artinya sama-sama bodoh gitu. Padahal kalau lebih dirincikan lagi memiliki makna yang lebih dalam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala langsung membantah, ala innahum humus sufaha. Sungguhnya mereka lah itu adalah orang-orang yang bodoh. Ya, yang dengan bodohnya itu membuat mereka itu la ya'lamun, membuat mereka itu tidak mengetahui. Ya, di mana termasuk dari tanda kebodohan yang sempurna itu ketika mereka itu sudah bodoh kemudian dia tidak mengetahui lagi. Dan ya, ini disebutnya dengan bodoh kuadrat berarti ya. Kalau kita di dalam bahasa Arab itu disebutnya dengan jahil murakkab. Dia bodoh tapi bodohnya sudah keterlaluan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang ciri orang munafik selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu." Dan ketika berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu, maka mereka berkata. Siapa yang berkata? Orang munafik. Qalu amanna. Kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka bertemu kembali lagi dengan setan-setan mereka, qalu, mereka berkata lagi. Siapa yang berkata? Orang munafik. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Ketika mereka bertemu dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan, sungguhnya kami ini sependirian denganmu. Kami sepakat sama yang apa yang antum katakan. Innama nahnu mustahzi'un. Kami sungguhnya hanya mengolok-olok mereka saja. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam ini menjelaskan bahwa orang munafik ini ketika berjumpa dengan orang-orang mukmin, ya orang-orang beriman, maka mereka itu mengatakan qalu amanna. Ini dijelaskan di dalam tafsir Imam Al-Baydhawi bahwa ketika Abdullah bin Ubay, ini foundernya orang munafik, Pak. Ya, ketika Abdullah bin Ubay ini bertemu dengan orang-orang beriman, bertemu dengan Abu Bakar, maka dia mengatakan, ya Syekhul Islam, ya wahai orang yang menemani Rasulullah ketika berada di dalam goa, wahai orang yang sering menyedekahkan hartanya di jalan Allah untuk Islam. Kemudian ketika bertemu dengan Umar, wahai Umar sahabat yang mulia, orang gitu Pak, lebay, ya, yang sering berlebihan. Begitu bertemu dengan Ali juga sama, wahai Ali, antum seperti ini, antum kayak gini, saudaranya Rasulullah, orang yang menyelamatkan, gitu-gitulah dan sebagainya. Tapi ketika mereka menunjukkan loyalitas, ya mereka menunjukkan keakraban mereka dengan orang-orang beriman, mereka menampakkan keimanan mereka. Ini ciri-ciri dari orang munafik. Tujuannya agar mereka itu mendapatkan kebaikan dari orang-orang beriman. Mereka mendapatkan harta rampasan perang gitu loh. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang-orang beriman. Jadi orang-orang munafik tidak mendekati orang beriman, tidak menunjukkan keimanan mereka kecuali adanya kepentingan di dalamnya. Ini dari ciri orang munafik. Ya, dan ciri orang munafik ini tadi dia sering menampakkan keislaman mereka yang bertentangan dengan apa yang mereka rasakan di dalam hati. Ya, mereka mengatakan beriman, mereka mengatakan ngikut sunnah. Ya, kalau kita hari ini, tapi orang yang pertama kali menentang sunnah padahal. Orang yang pertama kali menentang Islam. Ya. Jadi apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang dia rasakan. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka orang-orang munafik ini kembali kepada setan-setan mereka. Dan Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan mereka itu adalah para pembesar-pembesar Yahudi, para pemuka-pemuka kaum musyrikin, kemudian para pembesar-pembesar orang munafik. Jadi setan-setan di sini, setan itu ketika dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala itu kan menjelaskan di antaranya di dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang setan di dalam Al-Qur'an, maka di situ berkaitan atau berhubungan dengan dua hal. Yang pertama berhubungan dengan jin dari golongan manusia, dan yang kedua dari golongan jin itu sendiri. Ya.
yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura, di mana mereka ini, sebagian dari mereka, artinya jin dari golongan manusia dan jin dari golongan setan, itu mereka saling berkolaborasi. Ya, yuhi ba'duhum ila ba'd, yang mereka itu saling memberitahu, saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Zukhrufal qawli gurura, perkataan-perkataan indah-indah yang tujuannya itu untuk menipu manusia. Antum kalau melihat para dukun yang beberapa waktu lalu itu viral itu, ya, mereka itu diantara apa-apa yang mereka katakan, apa yang mereka ketahui, itu selalu ada hubungannya dengan jin yang mereka yakini, yang mereka mintai pertolongan. Karenanya jin dari golongan jin itu berkolaborasi dengan jin dari golongan manusia, sehingga mereka itu membuat sebuah perkataan, membuat keputusan yang itu untuk menipu dari kebanyakan manusia yang lainnya. Ya, ini dari ciri setan. Adapun ketika orang-orang munafik dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka itu kembali ya kepada setan-setan mereka, artinya ketika mereka itu bertemu lagi dengan teman-teman mereka. Karena hadis Nabi SAW menyampaikan al-arwahu junudun mujannadah, jiwa kita ini itu seperti tentara yang memiliki sandi, Pak. Jadi setiap tentara itu kan memiliki sandi untuk mengetahui tentara, misalnya kita dalam peperangan ya, tentara Indonesia dengan tentara Amerika itu kan memiliki sandi yang berbeda-beda untuk mengetahui bahwa ini dia teman saya, dia kelompok saya, atau dia musuh saya. Itu kan memiliki sandi yang berbeda-beda. Nah, seperti arwah pun juga sama, ruh kita pun juga sama. Jadi kalau kita berkumpul nih dengan orang-orang yang fajir, orang yang suka berbuat zina, orang yang suka minum minuman keras, seperti apa jiwa kita? Berontak pasti, nggak betah, nggak nyaman. Tapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang rajin sholat, orang penghafal Quran, orang-orang yang sering puasa Senin Kamis, orang-orang yang rajin dalam beribadah, maka arwah kita itu, ruh kita ini akan merasa nyaman dan tentram berada di dekatnya. Itu Pak. Al-arwahu junudun mujannadah. Bahkan di dalam pepatah Arab, orang-orang Arab itu mengatakan at-tuyur ala ashqaliha taqa', bahwa burung itu hanya bisa hinggap dengan burung yang sejenisnya. Betul kan? Kita nggak pernah ngelihat burung bukan burung garuda ya, burung elang itu berteman dengan burung lovebird misalnya. Ada? Nggak ada ya. Malah dimakan kan. Jadi burung elang itu mesti dia ngumpulnya sama elang juga. Nggak ada burung elang ngumpulnya sama burung dara gitu, nggak ada. Beda circle ya, beda jenis. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab ini, at-tuyur ala ashqaliha taqa', bahwa burung itu hanya hinggap pada jenis kelompoknya yang sama. Dan kita pun juga sama, Pak. Antum kalau mau lihat kita ada berada di kelompok yang mana, kita perhatikan di mana teman-teman kita, siapa teman-teman kita. Ya, kalau kita kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang saling mengingatkan tentang perkara-perkara akhirat, maka itu salah satu tanda bahwa ruh kita itu baik. Ketika kita itu dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa rindu untuk selalu bertemu lagi dalam satu majelis ilmu yang sama. Tapi kalau kita justru nyaman bertemu dengan orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan, yang sering melakukan dosa, yang sering melakukan kejahatan, kezaliman, ya, maka di antara ruh kita itu mesti ada yang sakit, ada yang tidak baik. Karena kita itu merasa nyaman ketika berkumpul dengan orang-orang yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dan makanya perlu kita perhatikan kembali, ya, kepada siapa kita ini berkumpul, ya, dengan siapa kita ini berteman dan berkawan. Dan jangan salah bahwa orang-orang munafik ini juga menyembunyikan kemunafikannya untuk menampakkan keimanannya agar mereka itu bisa dipanggil, agar mereka itu bisa diajak berkumpul dengan orang-orang beriman, ya. Dan ini luar biasa bagaimana orang-orang beriman itu lebih mendahulukan husnudzonnya, lebih mendahulukan ya, apa kalau bahasa kita itu pikiran positif lah.
Tapi berbeda ya, berpikir positif dengan berprasangka baik sama atau beda? Kalau di dalam ilmu ilmiah kita hari ini ada yang dikatakan dengan positive vibes, ya berpikir positif. Tapi di dalam Islam ada yang namanya husnudzon, berprasangka baik. Sama atau beda? Serupa tapi tidak sama. Ya, dia berpikir positif dengan berprasangka baik, coba. Berbeda ini, sebenarnya berbeda. Ya, berprasangka baiknya kita dengan berpikir positifnya kita tuh secara bahasa mungkin terlihat serupa ya, tapi dia tidak sama. Ya. Maka orang-orang beriman lebih mendahulukan prasangka baik mereka kepada saudara mereka yang masih beriman. Walaupun imannya itu mungkin dia munafik dan sebagainya, itu nanti masalah belakangan. Yang penting dia menunjukkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kemudian dia ikut sholat bersama kita, ya, kemudian melakukan amal-amal ibadah yang lainnya, maka lebih dahulu kita dahulukan hak-hak mereka dibandingkan kita menuntut perbedaan yang ada di antara kita. Ya, dan ini orang-orang beriman yang lainnya, Pak. Ketika mereka itu bertemu dengan orang-orang munafik, maka mereka bermuamalah seperti biasa. Mereka berinteraksi dengan mereka pun seperti biasa. Ya, tapi ketika mereka sudah menunjukkan, diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka orang munafik, maka orang-orang beriman itu akan mengetahui tentang ciri-ciri dari orang-orang munafik tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qalu inna ma'akum. Maka ketika orang-orang munafik tadi itu sudah bertemu dengan kelompok-kelompoknya, sudah bertemu dengan para pembesar, para setan-setan ini, maka mereka itu mengatakan qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami ini sama kalian. Jadi kami mendukung kalian sepenuhnya. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa makna qalu inna ma'akum artinya adalah kami seiring dengan apa yang kalian jalani. Ya, jelas ya Pak, tentang kondisi atau gambaran tanda-tanda dari orang-orang munafik. Jadi mereka di kelompok A bilangnya ini, di kelompok B bilangnya beda lagi. Ya. Innama nahnu mustahzi'un. Sebenarnya kami itu hanya mengolok-olok mereka. Maksudnya kami hanya memperolok dan mempermainkan mereka saja, mempermainkan orang-orang beriman. Ya. Di sini Imam Ibnu Abbas menyampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu hanya mengejek dan mencemooh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kan Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan firman-Nya di ayat selanjutnya. Allahu mustahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang akan membalas olokan dan cacian-cacian mereka, ejekan-ejekan mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka itu terombang-ambing dalam kesesatan. Lihat Pak. Yang mengolok-olok orang beriman itu siapa? Orang munafik. Tapi yang membalas olokan mereka itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang beriman. Padahal yang diejek, yang diolok, yang dicemooh, yang dihina itu orang beriman sama orang-orang munafik. Seharusnya orang beriman yang membalas ejekan mereka. Tapi ternyata sama Allah tidak. Allah yang mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang kemudian membalas ejekan mereka, membalas cemoohan mereka yang mereka lontarkan untuk orang-orang beriman. Ya. Ini luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama. Di antara ejekan yang Allah berikan untuk mereka itu ada dua. Yang pertama, cemoohan atau balasan cemoohan mereka dibalas di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala itu yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan mereka tetap berada di dalam kesesatan. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Orang-orang kafir itu antum jangan menyangka bahwa kami tangguhkan masa kehidupan kalian di dunia itu sungguhnya merupakan kebaikan untuk kalian. Antum jangan ngira. Karena orang-orang kafir ini, orang-orang munafik ini, mereka itu di dalam surat Al-Baqarah nanti menyampaikan bahwa mereka itu menginginkan yawaddu ahaduhum, di mana mereka itu menginginkan bahwa hidup mereka itu nanti dipanjangkan 1000 tahun lagi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihim minal adzabi ayu amar. Padahal usia panjang yang mereka minta itu tidak pernah menjauhkan mereka itu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran itu mengatakan wala yahsabannalladzina kafaru, janganlah kalian orang-orang kafir ini menyangka penangguhan waktu yang kami berikan kepada kalian khairul li anfusihim, itu merupakan kebaikan untuk kalian. Jangan mengira annama numli lahum liyazdadu isma, karena sungguhnya kami tangguhkan kalian, kami panjangkan usia kalian agar kalian itu semakin banyak membuat dosa. Jadi sama Allah tuh kadang ada orang yang usianya dipanjangkan bukan untuk mendapatkan kebaikan, tapi justru agar orang ini lebih banyak bermaksud dan lebih banyak berdosa. Agar kenapa? Agar Allah memiliki alasan, ya walaupun tidak memiliki alasan pun Allah bisa mengazab orang itu, tapi akan lebih enak gitu ya, akan lebih nikmat ketika orang itu banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, dan itu dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Diberikan masa panjang oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang ini semakin tersesat terombang-ambing sampai mereka itu merasakan nikmatnya hidup hingga mereka itu lupa untuk menyiapkan bekal untuk pulang ke akhirat. Ya, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan salah satu dari balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik di dunia. Ketika mereka sering mencemooh, ketika mereka sering menghina, sering menjatuhkan ya orang-orang beriman, maka Allah langsung yang membalas perbuatan mereka ketika di dunia. Dan bukan berhenti sampai di situ. Bahkan ketika nanti di akhirat, Allah pun akan membiarkan mereka, akan menempatkan mereka fid darkil asfali minan nar, akan menempatkan mereka itu berada di ujung dari kerak neraka jahanam. Yang paling bawah keraknya itu ditempati orang-orang munafik. Bahkan mereka itu lebih dalam menempati neraka dibandingkan dengan orang-orang kafir. Ya, karena orang-orang kafir itu ketika mereka mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, mereka secara terang-terangan memang benar menampakkan ketidaksukaannya, kekafirannya. Tapi kalau orang munafik ini menggabungkan dua dosa dalam satu waktu. Mereka berbohong sekaligus mereka juga mengingkari apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Ya. Ini merupakan ciri dari orang-orang munafik ya, yang Allah Subhanahu wa taala balas olok-olokan mereka, hinaan mereka, cacian mereka yang mereka sampaikan kepada orang-orang beriman ya ketika sedang tidak berada bersama dengan orang-orang beriman. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas olok-olokan orang-orang munafik pada hari kiamat kelak melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum." Bahwa ketika pada waktu itu, pada hari kiamat kelak, ya sebelum melewati sirat, orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, mereka itu akan berkata, "Unduruna naqtabis min nurikum." Wahai orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami ini bisa mengambil sebagian cahaya yang ada padamu. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana kondisi orang munafik nanti pada hari di akhirat kelak. Ketika mereka ingin melewati jembatan sirat, yang itu mereka membutuhkan cahaya. Ya, otomatis Pak, melewati jembatan nggak pakai cahaya gelap gulita, gelap pekat. Ya, gelapnya bukan gelap yang kalau kita matikan lampu masih ada cahaya sedikit, bukan. Tapi benar-benar gelap yang mereka itu benar-benar tidak bisa melihat, yang tidak bisa melihat. Maka mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, "Unduruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami agar kami bisa mengambil sebagian cahaya yang ada padamu. Bukankah kita ketika waktu di dunia itu sholatnya bareng-bareng, ya berpuasanya bareng-bareng, sering buka puasa bareng-bareng, kalau kajian sering bareng-bareng, kalau makan sering bareng-bareng, kalau kita mau berkurban pun bareng-bareng, pergi haji bareng-bareng, umroh pun bareng-bareng. Ya, maka dikatakan oleh orang-orang beriman, "Qila rji'u wara'akum faltamisu nura." Antum baliklah ke belakang, kembalilah ke belakang, faltamisu nura, dan carilah cahayamu sendiri, carilah cahaya untukmu. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Kemudian dibuat dinding oleh Allah Subhanahu wa taala yang membatasi mereka, batinuhu fihi rahmah
wa dhahiruhu min qibalil adab, yang dalamnya itu penuh dengan kerahmatan, penuh dengan rahmat artinya surga, wa dhahiruhu min qibalil adab, dan luarnya itu yang terlihat adalah penuh dengan azab dan siksa. Dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang suka mengingkari, yang suka mendustakan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Dan ini kondisi dari orang-orang munafik nanti ketika di akhirat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Imran tadi, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Dan janganlah sekali-sekali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik untuk mereka. Jadi masa tangguhan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa azab. Kita kalau hari ini melihat orang-orang kafir, orang munafik, itu kan mereka nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi justru mereka mendapatkan harta kekayaan dunia itu justru lebih banyak dibandingkan orang-orang yang beribadah, orang-orang beriman. Ya, mereka lebih kaya, lebih nikmat. Karena kenapa? Karena mereka itu menganggap bahwa dunia ini merupakan surganya mereka. Jadi ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Bahwa dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, kalimat ini pernah disampaikan oleh orang-orang kafir kepada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini kita tahu salah satu dari khalifah dinasti Bani Abbasiyah. Kekayaannya sangat luar biasa, Pak. Khalifah. Kemudian pernah suatu ketika Harun ar-Rasyid ini melewati perkampungan milik orang-orang kafir lah, yang di situ banyak orang-orang kafirnya. Yang mereka bertani, hidup dalam kesusahan, hidup dalam kepayahan, hidup dalam penuh dengan kebutuhan-kebutuhan, orang susah. Kemudian mereka ini berkata kepada Harun ar-Rasyid, "Ya khalifah, ya khalifatul mu'minin, wahai amirul mu'minin, wahai khalifah, bukankah dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Tapi kenapa kami merasakan surga kami susah seperti ini?" Apa yang dikatakan oleh Harun ar-Rasyid? Maka Harun ar-Rasyid mengatakan bahwa begitulah, di dunia saja penjara bagi kami itu seperti ini. Artinya seperti kehidupannya Harun ar-Rasyid, Pak. Jadi penjaranya yang dimaksud dengan penjara di sini adalah penjara kehidupannya bagi orang seperti Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid kan tadi hidupnya penuh dengan fasilitas mewah dan sebagainya. Itulah yang kemudian ditegur sama orang-orang kafir. Loh, katanya dunia ini surga bagi kita, kok surganya susah banget kayak gini? Ya, maka Harun ar-Rasyid, nah kita orang mukmin, surga kita di dunia aja seperti penjara kita di dunia aja seperti ini. Ini enak hidupnya, nyaman gitu ya. Apalagi nanti ketika kita mendapatkan surga yang sesungguhnya di akhirat. Ya, walaupun memang hari ini ketika Islam itu sudah jatuh, ya, maka kemudian kita benar-benar merasakan apa itu yang dinamakan penjara. Ya, penjara bagi orang-orang beriman itu merupakan tempat yang sangat akrab sekali dengan para ulama, Pak. Penjara itu merupakan tempat yang sangat akrab dengan para ulama. Ya, ketika kita mendapati para ulama, mereka itu banyak justru berkesinambungan atau memiliki riwayat hidup mereka itu pernah singgah di dalam penjara. Betul. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu justru pernah masuk ke dalam penjara. Justru mereka orang-orang beriman dan orang-orang soleh ini masuk ke dalam penjara dan justru bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Mereka justru jauh lebih produktif ketika mereka berada di dalam satu sel itu, Pak. Ibnu Taimiyah ini kan salah satu dari gurunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika Ibnu Taimiyah ini dalam penjara, itu tidak bisa kemana-mana. Pemimpin pada waktu itu hanya membolehkan Ibnu Taimiyah itu berteman dengan pensil dan tulisan, pensil dan kertas. Dan waktu itu belum ada kertas ya, masih batu atau sesuatu yang kemudian bisa ditulis lah. Imam Ibnu Taimiyah kemudian di situ menulis kitab-kitabnya, itu justru banyak lahir dari dalam penjara. Kemudian hasil dari tulisan ini diberikan kepada Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim pun kemudian merapikan tulisannya dan menjadikan kitab. Terus sampai seperti itu, Pak. Ya. Dan bukan hanya itu, bahkan para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal ketika terjadi fitnah khalqul Quran, bahwa Al-Quran ini merupakan makhluk,
Maka yang diantara ulama yang dipenjara oleh orang-orang Mu'tazilah pada zaman itu adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad kemudian banyak mendapatkan hikmah, banyak mendapatkan ibroh, pelajaran ketika dia berada di dalam penjara. Dan mungkin itu agak kelamaan lah, kejauhan. Ya, saya waktu di Mesir itu mendapati para ulama-ulama yang kemudian mereka itu dipenjara. Teman-teman saya yang kemudian alumni-alumni penjara yang mereka sebutkan itu sebagai Madrasatu Yusuf, sebagai madrasahnya Yusuf. Karena Yusuf itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan pernah singgah di dalam penjara. Ya, Nabi Yusuf pernah masuk ke dalam penjara. Ketika Nabi Yusuf itu mengatakan qala rabbi sijni ahabbu ilayya, ya, bahwa penjara itu lebih aku cintai daripada aku harus hidup dalam penuh dengan syubhat dan kesalahan. Maka ketika mereka dalam penjara, mereka mengatakan, orang Mesir ini mengatakan bahwa kita dalam penjara ini lebih produktif. Kita bisa menghafal Al-Quran di dalam penjara. Kita bisa mendapatkan ilmu justru di dalam penjara. Kenapa? Karena ulamanya dipenjarain semua, Pak. Ya, jadi penjara ini merupakan tempat yang sangat akrab sekali dengan ulama. Ya, di Indonesia pun juga sama kan. Ulama-ulama itu banyak yang dipenjara-penjarain. Kenapa? Dengan alasan apa? Ya. Maka ini merupakan sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang kafir itu mengatakan bahwa dunia ini merupakan penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Memang ternyata ada benarnya. Baik. Kemudian makar yang disampaikan oleh orang-orang munafik, maka sungguhnya makar itu akan kembali lagi kepada diri mereka sendiri. Ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan membalas olok-olokan mereka serta akan menyiksa mereka dikarenakan tipu daya yang mereka lakukan untuk orang-orang beriman. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi kalau kita melakukan kedzaliman, kita melakukan kejahatan kepada orang lain, maka kita pun nanti akan mendapatkan hal yang serupa. Ya, kalau dalam bahasa kitanya itu karma, Pak. Ya. Kalau dalam bahasa syariatnya itu seperti al-jaza min jinsil amal. Ya, bahwa kita itu nanti akan mendapatkan sebagaimana yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau kita menanamkan kebaikan, kita sering menasihati, kita sering memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk orang lain, maka kita pun nanti akan mendapatkan hal yang serupa. Tapi kalau kita justru menjahati orang lain, mendolimi, menggibahi, memfitnah, ya, mendolimi dan sebagainya, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan untuk orang lain, maka kita pun nanti juga akan mendapatkan hal yang serupa, ya, dari orang lain, baik kita sadari atau tidak kita sadari. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah akan membiarkan mereka, orang-orang kafir ini, orang-orang munafik terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Imam Ibnu Katsir di dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wa yamudduhum, ya, membiarkan mereka di sini artinya memberikan wasa tenggang kepada mereka. Jadi mereka itu dibiarkan merasakan kenikmatan, dibiarkan merasakan kenyamanan dunia. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am tentang ciri orang-orang yang nanti akan mendapatkan istidraj. Istidraj itu orang yang diberikan harta banyak, ya, pekerjaannya lancar, nggak ada masalah apa-apa dalam kehidupannya. Ya, tapi dia nggak pernah di waktu yang sama, dia nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah, nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kemudahan-kemudahan yang diberikan kepadanya justru dipakai untuk mendolimi, justru dipakai untuk membuat sebuah kejahatan yang baru, yang membuat kesesatan dan sebagainya. Maka ini yang dinamakan dengan istidraj. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwabas sama. Ketika mereka ini diberikan ketika mereka ini lupa, falamma nasu ma dzukkiru bih, ketika mereka itu lupa dari apa yang sudah kami berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka akan kami bukakan kepada mereka itu seluruh pembendaraan apapun yang ada di dunia. Jadi
kerjanya itu dilancarkan, rezekinya lancar, proyek dimanapun lancar, apapun berupa kenikmatan-kenikmatan dunia akan dia dapati. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu. Sampai kemudian orang ini merasa bahagia dari apa yang sudah kami berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum baghtah. Maka akan kami siksa secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Dan dia ini tidak sadar, tidak menyangka bahwa azab yang kami berikan kepada mereka justru mereka rasakan ketika mereka sedang berada di dalam puncak kesuksesan mereka. Ya, jadi mereka tuh mendapatkan kesuksesan, bisa mendapatkan ini, bisa punya ini. Seperti orang yang mendapatkan riba itu, Pak. Orang yang punya riba atau orang yang bersentuhan dengan riba, mereka menyangka bahwa uang yang mereka dapati itu bisa membuat kehidupan mereka itu lebih sejahtera. Bisa membuat kehidupan mereka itu lebih nyaman, lebih tentram, lebih mendamaikan. Sebuah istidraj, dibuat nyaman. Hatta idza farihu bima utu. Sampai kemudian orang ini yang bersentuhan dengan dosa dan kemaksiatan riba ini merasa nyaman, merasa bahagia dengan apa yang sudah mereka miliki. Akhudnahum baghtah. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan siksa dengan secara tiba-tiba. Ya. Ada aja orang yang kenal riba. Saya dulu umur kemarin ya, itu diceritakan tentang testimoni seorang ayah yang anaknya ini kerja di salah satu bank besar, Pak. Ya, yang sudah menjadi jabatannya itu udah bukan hanya jabatan biasa, tapi menjadi manajer tinggi lah gitu ya. Yang gajinya itu udah sampai 2 digit ke atas itu biasanya, puluhan. Tapi perlahan-perlahan orang tua ini menasehati anaknya, jangan kamu bersentuhan dengan bank konvensional, karena secara tidak langsung kamu bersentuhan dengan riba. Yang riba ini memang tidak terlihat sifatnya seperti itu, merasakan nyaman, uangnya banyak, tapi tiba-tiba uangnya hilang aja gitu, nggak kesisa, nggak jelas uangnya habis buat apa, nggak jelas uangnya dipergikan kemana. Jadi dinasihatin sama ayahnya, anaknya masih tetap bekerja di bank, karena syubhat yang kemudian dilontarkan oleh anak ini sama lah seperti orang-orang yang bekerja di bank. Ya, nanti kalau saya keluar, saya mau kerja apa? Ya, saya mau ngasih makan anak saya apa? Akhirnya kerja sampai kemudian mendapatkan sebuah musibah yang menyentak hatinya, bahwa jangan-jangan musibah yang dia alami ini bersentuhan, ada hubungan dari harta yang dia ambil. Karena musibahnya ini bukan menimpa dirinya, Pak, tapi musibahnya ini menimpa anaknya. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan seseorang. Itu nggak mesti harus orang itu yang kena, Pak. Paham ya? Tapi orang yang berada di sekitarnya itu yang kecipratan dari dosa yang dia lakukan itu. Coba kalau sudah sesuatu itu menimpa anak kita, pasti harta haram yang kita bawa ke dalam rumah itu memberikan efek yang sangat tidak biasa untuk orang rumah yang sedang kita kasih dari harta haram yang kita bawa itu, Pak. Anak dan istri kita itu nggak tahu apa-apa, Pak. Mereka tuh cuman di rumah nunggu kita sebagai seorang suami memberikan harta nafkah kepada mereka. Mereka tuh nggak tahu kita ngambil uang itu dari mana. Mereka nggak tahu kita ngambil uang habis jolimin orang, nggak tahu mereka. Habis ngebegal orang, nggak tahu. Pokoknya kita ke rumah, antum bisa makan, ya dapur di asap tuh bisa ngebul, ya, itu sudah cukup. Tapi para istri kan nggak tahu ya, kita para suami itu di luar rumah tuh ngambilnya dari mana hartanya itu. Maka di antara para istri-istri dari para ulama dulu, ketika mereka mengatakan kepada suaminya, janganlah kamu ketika keluar rumah kemudian mau pamit sama istrinya, maka istrinya itu mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat punya istri solehah kayak gini, masya Allah ya. Kita diingatkan kalau keluar rumah tuh, Pak, bertakwalah sama Allah. Janganlah kamu ngambil harta kecuali dari harta yang halal. Coba, Pak, diingatkan coba sama istri kayak gitu, masya Allah kan. Antum dapat gak peringatan gitu dari istri? Atau wala melengos baik lah, penting keluar bismillah gitu ya. Salim bu, saya pergi, pamit gitu ya, tanpa ada kalimat-kalimat seperti ini. Para ulama dulu memiliki istri yang seperti itu. Mereka senantiasa mengingatkan kepada para suaminya agar hendaknya membawa harta
yang halal. Ya, tidak ada harta haram apalagi syubhat di dalamnya. Ya, karena itu nanti yang jadi tumbalnya itu anak-anak, Pak. Harta haram yang kita bawa ke rumah, apalagi harta syubhat. Harta syubhat atau harta haram yang kita bawa ke rumah, hartanya ini nggak jelas nih, ini halal atau haram, samar-samar. Kemudian kita bawa ke rumah, dimakan sama anak-anak. Kemudian dimakan juga sama istri kita. Itu nanti yang akan menjadi tumbalnya itu anak. Yang menjadi tumbal itu anak. Anak jadi susah dibilangin. Anaknya jadi durhaka, anaknya jadi nakal dan sebagainya. Itu disebabkan karena harta haram. Kita mah enak aja, Pak. Kita nih yang ngambil uangnya, yang mendapatkan uangnya enak aja. Saya dulu pernah, mudah-mudahan nggak ditayangkan ya. Saya pernah waktu itu mendapatkan tawaran untuk khutbah Jumat di kantor pajak. Untuk khutbah Jumat di kantor pajak. Hukumnya seperti apa, Pak? Boleh gak? Boleh gak khutbah Jumat di kantor pajak? Boleh. Masa nggak boleh? Itu dia. Itu dia. Kalau khutbah Jumat di kantor pajak boleh, ya di bank itu boleh, boleh khutbah Jumat di sana ya boleh, masa nggak boleh? Nanti nggak ada sholat di sana. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya itu di amplop yang nanti antum dikasih itu. Apakah kemudian amplopnya ini antum ambil atau enggak? Ya, saya waktu itu masih ada Ustaz Adnan. Dan kemudian beliau ngasih tahu itu. Ya antum nggak apa-apa, antum nggak apa-apa. Kalau Ustaz Adnan enggak, Ustaz Adnan bilangnya nggak boleh haram. Ustaz Adnan tuh orang keras untuk masalah seperti ini, tidak pandang bulu ya, nggak main-main. Jadi untuk masalah harta itu haram-haram, halal-halal, syubhat-syubhat. Jadi nggak bolehlah, tapi gitu nggak ada. Dalam haram-haram, jadi nggak ada haram bolehlah, tapi antum gini nggak boleh. Gitu. Tapi kemudian saya berkonsultasi lagi dengan para ustadz yang lainnya mengatakan boleh aja antum khutbah di sana, ngisi pengajian di sana boleh, tapi amplopnya jangan diambil. Dan itu yang saya terapkan, gitu. Nggak apa-apa, tapi amplopnya jangan diambil. Kenapa? Karena ada harta pajak, masya Allah, pajak itu gimana? Ya, baik, itu dari akibat yang Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berikan kepada orang-orang kafir, ya, ketika mereka itu diberikan masa tangguhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dari masa tangguhan itu membuat mereka itu lupa bahwa penangguhan ini justru bukan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, tapi ini sebagai bentuk istidraj kepada mereka bahwa masa penangguhan ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka itu orang-orang yang nanti lebih banyak melakukan kemaksiatan, agar Allah Subhanahu Wa Taala akan menyiksa dia semakin pedih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan firman-Nya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi ada nanti kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat tentang jual beli, Pak. Tentang tijaroh, ya, dan tijaroh ini artinya jual beli, ya, dan jual beli yang disebutkan dalam Al-Quran nanti akan ada banyak sekali, ya, nanti antum bisa melihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengungkapkan kalimat jual beli dengan tijaroh. Ada jual beli yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang jual beli yang diuntungkan, ya. Dan juga nanti ada jual beli yang justru merugikan orang yang melakukan transaksi di dalamnya. Termasuk ini, ya, ketika orang-orang munafik ini mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang kondisi mereka. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijarati. Ya, maka tidaklah beruntung, ya, tijarah yang kemudian mereka lakukan disebabkan karena adanya ketidakbaikan, ya, adanya kerugian yang akan mereka dapati dari tijarah atau dari jual beli yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hanya itu, ya, maka nanti kalau kita kemudian melihat misalnya di dalam surat surat Al-Jumu'ah, kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis sholatu
Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Lihat, wa idza ra'au tijarah wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah lagi. Ya. Jadi ada jual beli yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Ada jual beli ini nanti yang bisa mendatangkan kemaslahatan, kebaikan untuk orang yang sedang transaksi di dalamnya. Juga ada nantinya jual beli yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kerugian dan kemudaratan, bahaya bagi orang yang melakukan transaksi di dalamnya. Ya, ketika datang surat Al-Jumu'ah, ini kan kaum muslimin di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu kalau lagi Nabi SAW khutbah sebelum ayat ini turun, Pak. Nabi SAW itu kalau lagi khutbah Jumat mengatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa taqwa. Kemudian diberikan khutbah Jumat kepada Nabi SAW. Nah, ketika mereka ini mendapati ada kafilah dagang yang lewat, kemudian kafilahnya ini mendirikan semacam pasar jual beli di luar masjid, maka orang-orang ini keluar dari masjid. Jadi Nabi SAW lagi khutbah, itu mereka keluar aja gitu, Pak. Coba antum bayangkan ya, di Al-Hidayah lagi khutbah nih, Pak. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa kemudian orang jamaah tiba-tiba keluar gitu. Kenapa? Karena lagi ingin jual beli di pasar. Ya, jual beli. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Tinggalkan. Ya. Qul ma indallahi khairun. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik minal lahwi wa minat tijarah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan itu dengan kalimat jual beli, dan itu banyak sekali nanti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan tentang tijarah di dalam Al-Qur'an. Maka orang-orang munafik pun juga melakukan tijarah, melakukan jual beli. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang jual beli mereka, bahwa mereka itu adalah orang-orang alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya. Di dalam tafsir ini Ibnu Abbas menyampaikan bahwa mereka adalah mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Jadi mereka sudah mendapatkan petunjuk, tapi mereka tuh justru lebih memilih kesesatan. Ya, dan ini yang kemudian dipilih orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Baqarah ini. Dan para ulama lain kemudian menyampaikan bahwa mereka ini lebih menyukai kesesatan dibandingkan petunjuk yang Allah berikan. Ya, maka kesimpulan dari para mufassir yang disebutkan tentang ayat ini bahwa orang-orang munafik itu menyimpang dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan jatuh mereka ke dalam kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Maka tidaklah beruntung jual beli perniagaan yang mereka lakukan, wa makanu muhtadin, dan mereka juga orang-orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, maksudnya bahwa jual beli yang mereka lakukan tidak memberikan keuntungan, bahwa mereka itu justru menjual petunjuk mereka untuk mendapatkan kesesatan. Kan aneh, Pak. Ya, di mana mereka itu mendapatkan kesesatan dari petunjuk yang mereka jual. Ya. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin, di mana orang-orang munafik ini mendapatkan kesesatan-kesesatan justru dari petunjuk-petunjuk yang mereka jual, ya, untuk mendapatkan kesesatan dari hawa nafsu yang mereka turuti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjelaskan atau memahamkan kepada kita tentang kondisi dari orang-orang munafik yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.